yang sudah hadir, menyempatkan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk bisa sama-sama berbagi ilmu dengan ibu-ibu di majelis di Masjid Al Muhajirin ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, jazakumullah khairan kasiran yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir sama-sama di sini ya Bu, di sela-sela kesibukannya. Kenapa? Di sela-sela kesibukannya, kemudian hujan juga ya. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmatnya, terutama berupa nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan yang dengan semua itu kemudian membawa dan menuntun kita untuk bisa sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tholabul ilmi. Semoga niat kita hadir di majelis ilmu ini mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Allah sebagai amal yang dapat memberatkan timbangan amal baik kita di yaumil hisab, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Baiklah, acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yulia. Surat yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Kepada Bu Yulia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yakhdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, maka mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Bu Yulia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan pada kita semua, khususnya kepada Bu Yulia. Acara berikutnya adalah penyampaian materi oleh Pak Ustadz Heri dengan tema solusi menangkal gangguan jin dan setan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mari ibu-ibu kita siapkan dan luruskan hati kita, juga pikiran kita untuk menerima ilmu pada sore hari ini. Ini di videoin, di videoin atau enggak? Videonya hidup, Bu?
Oh, pakai video. Oh. Enggak. Hah? Enggak. Emang kalau ceramah ada videonya gitu Mas? Oh, gitu. Ya udah. Oh, ini langsung siaran langsung Mas ini. Oh, siaran langsung. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa salatu rasulillah. Iftah lana abwab rahmatik. Allahumma fir lana dunubana. Allahumma asimna min syaitanir rajim. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil mubarakah, bi tahiyati min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa junudihi wa ansarihi ila bidin amma ba'd. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini atas izin Allah saya bersilaturahmi di Majlis Ta'lim Al-Muhajirin Posindo. Karena muhajirin ini banyak. Ada muhajirin depan, ya, ada musola muhajirin. Kenapa pada suka muhajirin ya? Mungkin karena memang muhajirin itu punya makna bagus, yaitu berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang terus berubah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan demikian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam mereka tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk senantiasa berusaha hidup itu senantiasa bersama dengan Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin saya yakin ada yang sudah kenal saya dan ada yang belum. Yang kalau belum, ya cari tahu aja saya. Siapa saya, aktivitas apa yang saya lakukan. Dan hari ini saya dapat keinginan tema dari Bu Hajah, ya, Bu Teti. Ya, diminta untuk materinya terkait tentang jin dan sihir. Ya, jadi ciri manusia yang terkena gangguan jin dan sihir serta solusi dalam Al-Quran dan Sunnah. Solusinya bagaimana? Ketika kita bicara tentang materi ini, sebenarnya materi ini adalah materi yang memang dasar. Kenapa saya sebut dasar? Karena kita tahu dalam sejarah manusia, kita itu ternyata adalah makhluk yang senantiasa dihadapi dengan permusuhan atau dihadapi dengan ujian yang dilakukan oleh makhluk halus. Gitu ya. Makhluk apa Bu? Halus. Kalau kita makhluk halus apa makhluk kasar Bu? Ya. Kalau makhluk kasar mah laki-laki. Kalau makhluk halus mah apa? Perempuan. Segi ibu itu makhluk halus. Makanya banyak cerita dalam hadis sallallahu alaihi wasallam perempuan itu sering ditunggangi oleh apa? Setan. Sering ditunggangi oleh setan sebagai salah satu dari objek dari ujian bagi para laki-laki. Dan ini harus dipahami oleh kita tentang bab ini. Oleh karena itu, bagi kita harus memahami tentang berapa hal terkait tentang masalah makhluk lain. Karena pertama, yang kedua adalah karena itu ada sejarah bagian dalam kehidupan kita, bahwa kita ada teman di alam sebelah kita itu ada alam yang lain. Kedua, kita juga harus pahami bahwa kita itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita itu meyakini bahwa rukun iman itu kita beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini adalah ada jin, ada malaikat, yang pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami oleh kita.
bahwa kita harus beriman, meyakini bahwa itu ada. Karena begini, ada orang punya pemikiran bahwa yang namanya gaib itu tidak ada, semua real. Jadi ketika dia dihadapi situasi yang kita temukan dalam hal-hal yang dalam gaib itu, karena saya kan praktisi di dunia ruqyah syariah, dia tidak percaya. Dia sama sekali tidak mempercayai hal yang gaib seperti itu. Mulai adanya jin, mulai adanya sihir. Dan dia percaya ketika dia itu dihadapi situasi seperti itu. Misalnya, ada pasien saya yang dia terkena gangguan jin. Ada pasien saya yang terkena gangguan sihir dan dia tidak percaya itu awalnya. Dan dia lupa percaya ketika kita melakukan pembimbingan bahwa sungguhnya salah satu keimanan yang tidak boleh lepas dari kita sebagai beriman itu adalah kita yu'minuna bil ghaib. Kita harus percaya itu yang namanya adanya hal-hal yang gaib. Gitu. Percaya. Dan itu harus dimiliki oleh kita sebagai orang beriman. Nah, makanya kita bahas hal-hal yang sifatnya gaib itu dalam perspektif Al-Quran dan hadis, bagaimana Nabi berbicara, Allah berbicara, Nabi SAW berbicara, sehingga kita tidak salah atau menduga-duga saja. Makanya di sini insya Allah kita bahas, salah satu yang kita coba bahas itu adalah masalah jin ini dan masalah sihir. Ya, ini sekilas kenapa kita membahas ini. Kemudian yang ketiga juga, bahwa kita harus pahami bersama bahwa surah dalam Al-Quran yang terakhir itu sebenarnya adalah untuk obat atau untuk menghalau hal-hal yang bersifat gaib. Betul. Al-Falaq itu kan gaib itu isinya itu. Hal-hal yang gaib. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falak. Saya nanya, al-falak itu kan waktu subuh ya, kalau diterjemahkan. Tapi dalam bahasa Arab itu bermakna bukan al-falak itu bukan hanya waktu subuh, namun dia artinya bencana besar. Ya, bencana Bu? Besar. Jadi bencana besar itu akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Maka disinilah pentingnya kita sering pertama mengimani apa yang kita baca tadi, bahwa itu akan membantu kita menghalau dari berbagai ujian musibah akhir zaman. Kemudian kedua, kita berharap dari apa yang kita baca itu mudah-mudahan itu bisa jadi kekuatan bagi kita, perlindungan bagi kita supaya kita termasuk orang terhindar dari itu. Nah, makanya hal ini menjadi satu penting dipahami oleh kita. Fungsi baca surah Al-Falaq, fungsi baca surah An-Nas itu untuk apa? Nah, nanti insya Allah kita bahas. Ya, terakhir aja. Nah, sekarang kita bahas itu sesuatu hal yang paling urgen yang harus kita pahami. Ya, tadi jin dengan sihir. Jin dengan sihir itu berbeda. Ya. Jadi kalau jin itu kan subjeknya, kalau sihir itu kan objeknya. Jadi kalau kita lihat jin itu memang dia punya peranan sekali untuk bisa melakukan sihir. Ya, mau mulai dari yang namanya santet, yang mulai namanya pelet, yang mulai itu yang namanya teluh, dan berbagai macam itu namanya kemusyrikan yang ada. Itu perannya siapa? Subjeknya siapa? Si itu. Siapa itu? Si jin itu. Orang bisa kaya cepat, itu bisa pakai jin. Orang supaya banyak followernya, itu bisa menggunakan banyak media jin itu. Mohon maaf ya, saya ingin ngasih tahu. Orang bisa kuat, ya kayak kayak artis kita itu ada limbat, ada lambat, ya. Itu adalah karena faktor karena bantuan jin. Ya, kalau kita kenal itu ilmu kanuragan. Ya.
Dan itu ternyata dalam di adat kita atau budaya kita itu menjadi satu hal yang biasa. Tapi itu terlepas dari bantuan jin banyaknya, Bu. Mohon maaf. Ada orang mau naik jabatan dengan mudahnya pakai jin. Dan itu memang karena saya banyak pasien yang dia itu adalah mengakui bahwa dia sampai jenderal. Mohon maaf, Bu, ya. Ini saya cerita apa adanya ya. Pasien saya itu ada jenderal TNI, orang Cilangkap gitu. Dia ngakui bahwa apa yang saya lakukan ini saya tidak terlepas dari bantuan jin. Saya dikasih sama bapak saya keris dan diisi itu keris bukan sembarang keris, Bu. Tapi isinya apa? Jin. Sehingga apa? Supaya dia bisa bertahan. Karena di lingkungan di TNI juga masih ada orang-orang masih percaya ilmu kebal, percaya ada jimat yang mampu bisa dia mempercepat proses itu. Ya model-model mohon maaf ya, kita lihat polisi yang kejeblos ayeuna gitu ya, si Sampo. Itu si Sampo juga sama. Enggak terlepas dari apa? Bantuan jin. Jarang yang murni, Bu. Jarang yang murni. Indonesia itu adalah orang yang masih mempercayai hal-hal yang seperti itu. Oh, saya ada seorang yang kena santet itu pedagang di salah satu tempat di kota Bandung, dia pasar. Dia bilang, dia laku. Suatu ketika dia tuh dibuat dia tuh sakit, Bu. Dibuat dia itu jadi takut. Dibuat dia tuh nggak betah di tempat lapaknya, Bu. Bayangkan, Bu. Seperti itu, Bu. Dia cerita, Ustadz, itu di semua lapak itu rata-rata semua pakai jimat, Ustadz, katanya. Dan itu diakui, dan mereka cerita. Bagaimana supaya dagangannya laku. Mohon maaf ya, ini cerita, ini kenyataan ada. Di real, di masyarakat kita masih menyimpan kepercayaan bahwa dengan dia meminta bantuan jin, maka itu akan mempercepat proses apa yang diharapkan. Saya tanya juga kepada pasien-pasien saya itu, ya mulai dia artis gitu ya, anggota dewan gitu ya, macam-macam lah saya cerita sama Bu ya. Rata-rata mereka itu memang, kenapa Ustadz? Ya, kalau saya harus baca Yasin, saya baca Al-Waqiah, itu butuh waktu yang lama, Ustadz. Kalau minimal 40 hari, 40 malam, baru itu terjadilah kun fayakun. Itu. Dia, makanya saya cari yang cepat, Ustaz. Apa cara, Ustaz? Dukun, Ustaz. Walaupun biayanya besar. Ya, besar, Bu. Mereka untuk bisa mendapatkan itu minimal jutaan lah. Ya. Puluhan juta, mau apa dan semua maharnya udah besar lah. Sampai jadi gubernur saja itu maharnya itu sekitar 100 juta untuk bisa lolos jadi gubernur. Gitu. Saya mau cerita apa adanya nih. Masyarakat kita itu ternyata masih masyarakat yang masih mempercayai hal yang seperti demikian. Gitu. Dan ini menjadi PR kita bersama gitu, bahwa kita harus ketahui gitu bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan makhluk yang lain itu hanya sebatas ya bukan hubungan kerjasama, tapi mereka itu hanya sebatas beda alam saja. Kita beriman bahwa mereka punya alam, ya alam yang beda dengan kita. Kalau kita kan alam yang nyata, kalau mereka alam yang tidak nyata. Maka jin itu kan artinya makhluk yang tidak kelihatan. Jin. Kayak misalnya kita di masjid ini, apakah ada masjidnya ada jinnya? Ada. Ada jinnya? Ada. Jin. Nabi saja masuk ke masjid aja udah berlindung dari jin. Tadi saya baca di awal, Bu. Apa bacanya, Bu? Masuk ke masjid? Apa baca? Hah? Ya, Allah rahmatik. Ya. Nabi lengkapnya bacanya begini, Bu. Masuk ke masjid bacanya apa? Bismillah. Wassalatu ala Rasulillah. Iftahli abwaba rahmatik. Allahumma gfir dhunubi. Terakhirnya Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Itu Nabi dengan nama Allah dan Rasulnya, aku ya Allah bukakan pintu rahmatmu.
Makanya kita ada orang bisa khusyuk baca Qur'annya, orang bisa sholatnya khusyuk, ada orang bisa betah lama-lama di masjid, ya Bu ya. Maka itu karena doa yang iftahli Abu Rahmati tadi kita dapat pintu. Ada ketika dia doa di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa iftahli Abu Rahmati. Kemudian Allahumma fil dzunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Kenapa kita bisa duduk, kita bisa terampuni? Keluar kita bisa lebih ringan. Karena orang yang namanya, mohon maaf ya Bu ya, orang yang disebut orang yang terhapus dosanya itu akan kelihatan. Apa Bu? Dia lebih ringan beribadahnya. Lebih ringan. Karena apa? Angqada zahraq, ada beban di punggungnya jadi berat. Saya juri gitu Bu. Orang sering kan merasa berat, aduh berat. Ini sih setan semua sini. Tempat-tempat setan ini ada di sini. Kalau ibu tahu mah, ya tempat-tempat juri jin. Nah, gitu kan. Ya seperti itu. Jadi merasa berat, punggung berat, gitu. Beban terasa berat, padahal ringan. Karena dosa itu, wizrak tadi. Kalau dalam surah Al-Insyirah kita tafsirnya, tadabburnya surah Al-Insyirah itu kita temukan rahasia di balik kenapa orang itu begitu berat mengamalkan amal soleh. Masjid dekat tapi asa seperti jauh, misalnya begitu kan. Ya, mau buka mata kita susah gitu, mau baca Quran agak susah gitu, mau bangkit dari kubur apa dari tidur, dari tidur agak berat gitu kan. Kalau malam hari, boleh jadi karena apa? Ada ukdah kata Nabi, ada tali-tali sehingga agak susah kita untuk itu. Dan berarti kan kena gangguan jin, kan sebenarnya gitu. Jin itu sebenarnya dia hampir di segala tempat, dalam segala situasi kata Nabi, itu jin itu ada. Enggak mungkin tidak ada. Itu hadisnya sahih. Jadi kayak misalnya saya ini, apakah ada jin ketika ini saya ada hadapan dengan jin? Saya hadapan jin saya bicara begini, apakah jin itu merusak pembicaraan saya? Ya, bisa merusak pembicaraan saya. Ya. Kata-kata saya bisa dirusak oleh dia dengan bisikan-bisikan. Ya. Mungkin kata-kata ini bisa membuat dirubah dengan apa? Yuwaswis fi surunas minal jinnati wan nas, kan gitu kan. Jadi mereka berusaha untuk apa? Supaya saya termasuk orang-orang yang keluar dari kebaikan. Ya. Ini biar kita paham dulu, Bu ya, tentang apa Bu? Jin. Jadi jin itu adalah makhluk yang tidak nyata. Tidak nyata ya, jin itu tidak nyata. Kita beriman jadi. Itu ada. Jadi tidak kita perlu banyak menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya gaib, karena memang gaib itu memang hanya Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu. Toh kalau kita merasakan ada getaran-getaran itu, memang karena memang kita dikasih oleh Allah anugerah yaitu indera keenam. Indera keenam, ada indera keenam, ada indera ketujuh. Yang seperti itu udah hal yang biasa kita itu. Kenapa? Karena kita makhluk yang sempurna oleh Allah, diberikan banyak anugerah. Salah satunya itu kita merasakan, aduh jangan-jangan ada, gitu. Hal-hal itu biasa suka ada dalam diri kita. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang banyak bahasanya itu banyak berzikir, banyak itu yang namanya apa? Membaca Quran, banyak kita saum, kita banyak sholat tahajud Bu ya. Itu hal-hal itu akan timbul sendiri kalau disebutnya ilham. Tahu ilham Bu? Ilham. Ilham itu sesuatu yang hanya tak ada. Jadi bukan, kalau bisikan beda Bu ya, antara bisikan. Ini mah ilham. Yuwaswis fi sunas itu mah dari apa? Jin. Tapi ini mah kalau was-was ada rasa takut gitu. Itu jin. Tapi kalau kita ada rasa ilham kebaikan, ini kamu harus begini, ya, kamu bangun, sholat tahajud, itu hal-hal yang memang ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kamu bacanya Qurannya tong ini masa 2 halaman wae, gitu. Naik ada 3 halaman. Ilham itu tuh udah masuk tuh kita tuh. Itu ada yang ngebimbing itu biasanya itu. Bisa jadi malaikat. Karena malaikat itu kan berseteru tuh sama siapa? Jin, itu setan. Jin itu kan terbagi 2, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang merusak kita amal kita itu jin kafir itu. Iblis dan bala tentaranya, syaitan itu Bu. Kita harus paham. Ya. Tapi ada jin muslim.
Nah, jin muslim ini yang dia tidak ikuti apa? Bapak ketuanya siapa? Jin aja Azazil, siapa? Iblis itu. Itu Azazil itu kan dari kata ajiz. Ajiz itu artinya apa? Mulia. Itu makhluk mulia itu. Wah, ibadahnya Masya Allah. Jin yang awal iblis itu kan ibadahnya paling luar biasa. Mereka itu kan di alam dunia, di dunia itu naik derajatnya ke langit ke-1, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit kedua, terus kerjanya ibadah aja. Ibadah tapi nggak punya ilmu, Bu. Bahasanya begitu, nggak dibimbing dia ilmunya, gitunya. Nah, datang itu Nabiullah Adam, ciptakan Nabi Adam itu sebagai ujian bagi siapa? Si iblis itu yang mulia itu, yang rajin ibadah itu. So, kamu belajar, katanya. Belajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Caranya bagaimana? Kamu hormati dulu dia. Gitu kan? Hormati dulu. Kan kalau kita sama guru kan kudu hormat kan? Masih ingat kita waktu belajar di SD, masih ingat ya? Apa gimana? Siap, apa? Siap, apa namanya dulu? Terus hormat, gerak atau gimana lah, ke guru lah bahasanya gitu. Dan dia tidak mau hormat. Ya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu apa? Enggak mau. Ngapain saya orang? Dia mah baru orang kemarin lah. Ya, orang kemarin baru dilahirkan. Saya mah udah lama. Ibadahnya juga saya udah lama. Dia baru kemarin. Tapi Allah mah enggak begitu. Cara mengukur yang namanya manusia mulia itu. Allah mengukur kepada apa? Sifatnya yaitu apa? Alim. Kudu paham. Orang yang mulia itu dilihat dari apa? Kepahamannya, Bu. Maka kata Nabi, marilah, kalau Allah inginkan seorang itu bihi khairan, dia itu apa baik, maka yufaqqih fiddin, maka dia paham agama. Enggak cukup kita hanya zikir saja, tapi enggak tahu itu apa zikir itu dari mana. Paham, Bu, ya? Zikir itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus paham. Jin muslim itu ternyata adalah jin yang semana dalam Quran itu dan surah jin itu dijelaskan mereka termasuk orang beriman. Takjub kepada Quran. Qul hilayya anna ustaman afarun minal jin wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Wah, takjub dia, Bu. Wa sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kunyaw ila qaumihim mundirin. Itu jelas. Ini kayak sekarang ini jin muslim pada hadir. Ya, dia dengar datang, ada jin dari apa? Jin dari mana itu? Bumi oren, ya. Jin permata biru. Ya, kalau ngaji itu mereka rajin. Walaupun hujan, geledek, anger hadir. Enggak pengaruh, mereka mah kehujanan enggak ada pengaruh. Kita harus paham ya, dunia jin ya beda dengan kita. Kalau kita mah kalau hujan mah kan pengaruh adanya punya. Apalagi banjir langsung Ustadz batal. Tuh, kalau gitu. Kalau mereka itu Masya Allah. Nafarun minal jin, wah gerombolan jin yang datang juga ke sini ke kita. Mereka pasti ketawa. Saya ngomong begini mereka ketawa. Iya gitu. Apalagi yang hafal indigo, orang indigo yang mereka tahu dia. Gitu. Jadi kita harus paham, jin itu terbagi dua. Nah, kita itu dalam surah jin itu memang nggak boleh meminta bantuan ke jin. Udah jelas sekali. Kenapa? Karena memang bukan tugas dia. Tapi banyak yang manusia itu kata Allah itu apa dalam surah jin itu yang mereka minta bantuan ke jin ada, minta bantuan. Tadilah misalnya contoh mempelet gitu ya. Kemudian menyantet gitu. Atau mungkin pengasihan supaya orang dikasihin, ibu ngelihat ibu gitu, si ibu itu tuh bager, udah kasih itu. Itu bisa jadi pengasihan bermain. Itu udah itu naik jabatan sih itu karunya ya gitu, udah lama. Arek mau mati baru mau naik jabatan. Aduh karunya naikkan. Ada orang itu pakai bantuan jin, Bu, supaya orang itu apa dikasih. Kemudian orang supaya karismatik gitu. Karismatik, Bu.
Ya kan dia kan sekarang kok orang karismatik belum pakai karisma ya, bisa karismatik. Sekarang NMAX karismatiknya. Nah, itu ternyata mempengaruhi dengan apa? Dengan bantuan jin supaya orang itu apa? Ini. Saya pernah ruqyah loh, masal saya lakukan. Salah satu ustadz ikutan, pak. Ustadz. Banyak ikutan. Satu masjid. Saya langsung bilang gitu. Oke. Kita ruqyah bareng-bareng ya, kita baca aja ayat-ayat yang pendek. Langsung ketika langsung Bu, ada yang gubrak, wadahnya gede, gubrak gitu. Wah, ngamuk, serat gitu kan. Nah, naon ya saya bilang, "Laki, kita ngobrol dengan dengan itu sampai susah keluarnya." Karena biasa kalau jinnya susah keluar dalam diri dia, itu berarti ada berawal dari apa pribadi dia untuk apa supaya jin itu masuk ke dalam tubuh dia gitu. Agak susah biasanya ada perjanjian sampai akhirnya saya putuskan perjanjiannya itu, baru tersadarkan langsung dia bilang, "Ustadz, mohon maaf saya terus terang saya ini adalah orang yang memang dulu tuh kalau ke pesantren itu ingin mencari itu namanya ilmu. Bukan ilmu agama saja, tapi saya lebih penting ada ilmu bagaimana supaya saya mau orang-orang dengar saya. Supaya saya punya jiwa dipandangnya sebagai seorang yang berkarismatik." Itu ternyata dalam dunia itu ternyata ada, Bu. Nempel semua. Loh, saya mah ada murid-murid saya juga ada yang cerita begitu, Bu. Kalau ibu mau seperti itu supaya ibu misalnya didengar oleh orang, maka ibu harus misalnya maharnya itu sekitar berapa ya? Waktu itu saya dapat informasi itu ada 50 juta. Sampai ibu sering dipanggil gitu di mana-mana majelis taklim gitu ya. Ternyata itu ada ilmunya, bantuan jin gitu. Dan itu dilakukan salah satu ustadz terkenal. Saya ingin sampaikan ini mengapa adanya. Kalau kita biasa-biasa aja, kalau mau kita berbobot perkataannya gampang. Kayak tadi yang Allah sebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya salat aja malam. Waratil Qur'ana tartila. Baca Quran di waktu malam. Ya, dengan apa? Tartil itu pelan-pelan dengan perenungan. Enggak buru-buru bacanya di waktu malam itu ketika habis tahajud. Baru inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Maka bahkan diberikan perkataan yang berbobot. Artinya apa? Perkataan yang memberikan pengaruh bagi orang yang mendengarnya. Jadi orang tersadarkan begitu. Kalau zaman sekarang enggak begitu, Bu. Mau bisa orang didengar dengan apa? Bantuan jin. Paham, Bu? Dunia lain itu begitu. Merambahnya bukan hanya di pengusaha, di anggota dewan, di pejabat ya. Mohon maaf, itu juga dihadapi oleh situasi di kalangan para kiai, para ustadz. Ketidakpedean dia kepada Allah. Itu masalahnya babnya. Saya mau cerita apa adanya, dan pasien saya bukan hanya itu aja, mau kelasnya, mau hafal Quran juga, saya pernah berhadapan. Anak yang hafal Quran, yang dia itu terkena gangguan jin. Yang hafal Quran, Ibu hafal juz berapa Ibu? Juz 31, juz 30. Oh, kebayangkan? Bayangkan ini yang hafal Quran. Bahkan kata Aisyah, Nabi saja kena santet, bayangkan. Di awal sebelum surah turun, surah Al-Falaq, An-Nas ya. Sebelum turun, setelah surah Al-Falaq itu penjagaannya luar biasa. Sebelumnya tuh Nabi tuh banyak mungkin baca a'udzu kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, kalimatillahi, ada kan bismillahilladzi yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun apa? Pelindungan Nabi itu besar sekali. Kenapa? Karena Nabi itu enggak disukai. Maka kata Nabi, aku berlindung dari penyakit ain. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau ada orang mau menyihir kita, lihat dari matanya, Bu. Matanya ngantuk apa matanya melotot? Tah itu. Paham, Bu? Halo. Kalau misalnya dia natap kita tajam, ini cirinya, Bu ya. Ini kita bicara nanti kita sihir nanti bicara. Tapi ini cirinya khas.
yang harus kita pahami. Kalau dia natapnya tajam ke kita, hati-hati. Orang tersebut ada sesuatu yang membuat kita celaka. Makanya kita berlindung dari penyakit ain. Salah satu penyakit ain itu dari tatapan, Bu. Ain itu mata, Bu. Mata. Makanya ada orang kena pelet gara-gara ain kan. Karena kita disantet di telur itu karena ain. Kasih foto, nih fotonya Pak Dukun. Pandang sini, Bu. Dibacain gitu oleh jambi-jambi ya. Mungkin dia nyebut siapa, Mbah Jambrong, Mbah apa pokoknya lah. Pokoknya jin apa gitu, jin tomang ya, apa dan semua panggil semua. Itu biasanya mereka tuh begitu. Ya si cerita. Ini cerita apa adanya lah saya, mungkin terkait tentang hal ini. Karena memang banyak cerita yang tidak saya bisa bahas, tapi yang pasti ini pelajaran buat kita. Jadi jin itu ada dua. Dan dua-duanya itu tidak boleh kita minta bantuan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kalau udah minta bantuan kepada kita, maka dia akan minta imbalan. Nah, makanya saya banyak juga meruqyah dukun, mantan dukun. Atau dia masih dukun tapi belum bertobat. Ya. Itu ternyata luar biasa untuk bahasanya itu untuk membersihkan dia kembali gitu kan dari unsur-unsur kemusyrikannya itu Masya Allah perjuangannya luar biasa. Itu saya pernah ngalamin bagaimana udah mau meninggal tapi susah meninggal dia gitu, Bu ya. Kalau orang mah udah napasnya ada tapi tubuhnya mati semua udah. Kenapa tanda mati tubuhnya kaku? Kemudian kedua, banyak semut masuk ke mulutnya. Tapi napas jantungnya itu berdetak. Mantan dukun. Ternyata dia tertahan karena ada apa, Bu? Ada hubungan, dia ada kaitan dengan apa? Perjanjian dengan khodamnya, jinnya. Pas kita baca ayat-ayat Allah, kita baca ayat tadi ayat ruqyah, kemudian saya tiupkan gitu kan, saya usap ke semua tubuhnya karena ini proses ruqyah itu kan salah satunya dengan ditiupkan kemudian diusap itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia itu enggak berapa lama kemudian meninggalkan dunia ini itu kan, baru bisa meninggal. Ini subhanallah ya, ini kalau kita lihat dari ini saja. Jadi kembali bahwa jin ini dia tidak akan mau sebenarnya begitu mudah bahasanya kita keluar dari muka bumi ini atau kita meninggalkan dunia ini. Kalau orang yang sudah berhubungan dengan jin itu dia akan menuntut ke kita. Makanya jauh-jauhilah kemusyrikan. Jauh-jauhilah hubungan dengan dunia lain, mendingan dunia nyata. Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itulah yang pasti akan bantu. Emang ujian itu sebenarnya. Dunia itu ujian, dunia lain itu ujian luar biasa. Karena itu ada ilmu-ilmu. Ya. Saya temukan itu di ilmu thariqah. Ilmu persilatan. Itu hal-hal itu untuk bisa menjadikan budak itu jin itu bagi dia itu ada ilmunya. Dan itu sebenarnya di dalam agama kita itu tidak pernah baca aja surah jin lah. Ibu nanti akan tahu. Makanya banyak orang kalau baca surah jin atau menghafal surah jin itu lama anggesnya, Bu. Lama selesainya. Saya punya murid, itu kan saya punya tahfiz Quran ya, di ruku di belakang. Itu rata-rata saya perhatikan surah-surah yang susah dibaca, juz 30 itu yang susah dihafalkan itu adalah surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin itu adalah kecurangan. Kenapa? Karena banyak yang curang. Bahkan diri kita juga bisa dicurang. Ya. Bahkan susah itu ngapalin surah Al-Mutaffifin. Juz 29 orang susahnya rata-rata surah jin. Sama Al-Insan sama surah jin. Karena Al-Insan itu biasanya karena kita sering lupa dengan tujuan hidup kita. Gitu. Sering lalai dengan tujuan hidup kita. Maka kita susah baca surah Al-Insan biasanya. Sok yang pernah menghafal surah Al-Insan ngacung?
Lancarnya lama. Wah. Terus surah Al-Jin, siapa yang pernah menghafal surah Jin? Ya lama juga kan? Lama. Kenapa? Karena memang berarti butuh perenungan, butuh pengetahuan lebih dalam tentang surah Jin itu. Ya saya bisa tahu ya, biar kita tahu nih. Ini kenyataannya seperti itu. Oh, juz 28 itu surah At-Tolak dengan surah Mumtahanah. Surah Tolak dengan surah apa Bu? Mumtahanah. Tolak itu perceraian. Banyak penjawab perceraian kita sering tidak paham dan cara untuk menyelesaikan masalah keluarga itu ternyata dari surah At-Tolak. Kalau direnungi, wah ternyata kita akan dapat kita akan bisa selesai surah itu kalau kita renungi dengan dalam. Al-Mumtahanah itu wanita yang diuji, ujian. Nah itu surah At-Tolak. Tentang muhajirat, orang-orang yang hijrah, ini sebenarnya wanita-wanita yang hijrah. Nah itu ya, biar kita paham. Kenapa kok dibalik itu kok susah? Oh jadi al-jin ini karena terkait kita belum paham tentang dunia jin. Ya, apa yang kita harus lakukan terhadap mereka? Oke, lanjut. Sihir. Kita apa Bu? Sihir. Sihir itu, Ibu tahu kan? Sihir? Ya, sihir itu artinya menipu. Sihir itu artinya apa Bu? Menipu. Jadi kata Sahara, Sahara itu ada gurun Sahara. Gurun Sahara. Kalau gurun Sahara itu gurun yang memang kita ngelihat dari kejauhan ada air. Padahal pas kedekat kita tidak menemukan air atau fata morgana. Maka sihir itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menipu, memperdaya, melalaikan. Itu yang disebut sihir. Jadi sihir. Ya. Kalau kita misalnya banyak yang kena sihir enggak? Banyak. Ada orang sihir pakai hipnotis, maka innal bayan sihir kata Nabi, semuanya perkataan itu bisa bisa membuat sihir kita. Sihir itu pokoknya membuat kita tuh jadi lupa, membuat kita berkhayal, membuat kita itu tidak fokus. Itu sihir Bu. Sihir. Banyak orang yang kena sihir, banyak. Ibu ditawel gini, Bu, ambil ke ATM uang ya, yang ada punya Ibu. Ambil sendiri, balik lagi terus ngasih ke dia, tanpa nyadari, saya ngasih uang ke orang yang tidak dikenal. Itu berarti Ibu kena sihir. Paham Bu? Saya ada pasien saya datang ke saya, suami gitu. Ustadz, saya dapat informasi bahwa Ustadz suka meruqyah gitu. Saya baru tahu ternyata guru saya yang dulu gitu. Ya, kamu kemana aja? Iya Ustadz, saya sibuk. Iya, saya punya kisah begini. Ustadz, ada kejadian yang berat Ustadz. Kenapa? Istri saya Ustadz katanya. Udah 6 bulan katanya. Dia enggak benci saya. Apa kurangnya saya Ustadz katanya. Saya kan ganteng Ustadz. Seorang kaya gitu, punya mobil bagus gitu. Saya lihat bagus mobilnya itu orang. Gitu. Orang yang ganteng. Tapi enggak disukai. Tapi dia sukanya sama mantan Bu. Ya, dia ingatnya mantan aja. Ya. Ternyata suatu hari dia pernah ikut pengajian di salah satu ustadz terkenal, ketemu sama dia. Nah disitulah awalnya, ya awalnya mantannya karena dia nikah, tapi mantannya ini adalah orang yang memang suka menyihir wanita-wanita, ya dipelet wanita itu, dia bahasanya gitu ya. Kenapa? Apa buktinya? Karena dia tuh sudah terbiasa lihat dari pasien-pasiennya. Dikasih minum Bu. Kasih air minum ini ya, tapi udah didoain sama dia pakai, ada ilmunya begini, doain, sampai istri itu ingat wahai siapa, si mantannya Bu, ya, sampai saya melihat sampai buka jilbab gitu ya, sampai wanitanya itu ya, sampai dekat-dekatan antara pipi kanan yang bukan muhrimnya kan, mantan dengan mantannya,
Itu ada fotonya menurut saya. Saya sih cerita ini apa adanya, memang seperti itulah dunia itu ada ternyata dunia pelet itu. Ya, ujiannya. Maka semakin kita tinggi jabatan, semakin kita terkenal, semakin kita mungkin banyak followersnya, ya semakin usahanya kita lancar. Hati-hatilah ibu, disiapkan dengan situasi itu. Banyak orang yang tidak suka. Ya, tapi saya ngelihat ibu di sini rata-rata bukan pejabat ya. Ya kan pejabat. Pejabat. Ya. Ya, pejabat. Karena risikonya Bu kalau jadi pejabat itu ada manusia. Kayak Nabi gitu sama, Nabi juga begitu. Jadi hati-hatilah Ibu. Ya. Dengan kondisi zaman sekarang. Karena kalau orang menyantet itu kan nggak ada deliknya Bu ya. Ngebunuh orang dengan sihir itu ada deliknya nggak Bu? Hukumnya ada nggak kita? Nggak punya, nggak ada. Makanya mereka carinya begitu. Bagaimana supaya mereka tidak kena delik? Ya, maka mereka gunakan ilmu hitam untuk menghancurkan manusia. Dan itulah fenomena akhir zaman kata Nabi. Intisar sirk, banyaknya kemusyrikan. Orang menggunakan itu media itu untuk menghancurkan, menzalimi orang lain. Gitu. Paham Bu? Lo ngejamin Bu, orang yang ini pasien saya itu banyak loh Bu ya yang hafal Quran. Ustadz juga ada. Ya udah memang dia zikirnya kuat dan sebagainya. Wah, itu banyak Bu. Nggak jamin itu. Cuma masalahnya kitanya adalah tadi kita mencoba untuk belajar yakin. Karena memang itu yang disebutkan tadi dibacakan oleh qori kita itu, qori ahli kita itu adalah terkait tentang bahwa sesungguhnya setan itu kata Allah tidak mampu, laisa sultan, enggak punya kekuatan dia untuk bisa menguasai orang yang beriman, orang yang tawakal. Ayat yang lain orang yang ikhlas. Jadi kalau itu dia punya keyakinan yang kuat, wah nggak bisa yang namanya menyentuh pada diri kita. Paham Bu? Paham? Nah jadi ini rahasianya di sini keyakinannya harus tumbuh dulu oleh kita. Nah oke, itu namanya sihir. Nah siapa saja orang yang terkena gangguan jin dan sihir ini harus paham. Kalau jin umumnya kita rata-rata kena semua. Umumnya kita itu adalah orang-orang yang sangat mudah terkena gangguan jin. Kalau kita nggak punya ilmu. Tapi kalau punya orang ilmu tadi disebutkan Masamut Ta'ifah. Ya, orang-orang yang bertakwa itu, takwa itu orang yang bertakwa itu artinya orang yang tahu mana yang halal dan yang haram, ya, yang mana baik, mana yang buruk. Kan orang yang bertakwa itu kan, ya, dia pelajari Quran, pelajari hadis, dia tahu itu, dia gampang tadakkaru ketika setan itu bahasanya menguasai diri atau membisiki dia atau misalnya mengajak dia kepada keburukan, dia sadar tadakkaru kata Allah. Faidahum mubsirun, sampai dia melihat itu. Wah, ini setan ini saya bilang itu. Maka dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung. Itu langsung sadar, astagfirullah ini setan ini. Gitu. Tapi kalau ada orang yang misalnya dia asik malah malah mengikuti langkah-langkah setan. Nah itu dia, berarti dia adalah orang yang belum paham. Makanya langkah-langkah setan itu harus dipahami. Karena apa? Innahu lakum adu mubin. Karena dia adalah musuh yang nyata. Ya ada dalam Quran kita temukan alladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan itu Bu masuknya melalui makan minum. Ini kalau dalam Al-Quran. Melalui apa Bu? Makan minum. Ya, misalnya kita makannya menggunakan tangan kiri, minumnya tangan kiri kata Nabi. Ya, maka apa dia? Sama dengan setan. Ikut setan itu. Paham Bu? Paham? Paham ya? Setan itu akan bersama kita kalau kita makan
tangan kiri. Atau setan itu akan bersama kita kalau kita makan tanpa basmalah. Ya, misalnya ya, nggak baca basmalah, oh setan ikutan makan, makan bareng, minum bareng. Makanya ada setan orang beriman sama orang kafir itu kata Nabi beda. Apa bedanya? Kata Nabi, bedanya adalah apa? Badannya lebih gemuk kalau yang kafir. Kenapa? Karena dia tidak baca basmalah pasti. Tapi kalau dia orang beriman, setannya itu apa? Kurus-kurus, terus kecil-kecil. Fa innaka sagirin, setan itu kecil, Bu. Yang jadi besar itu karena diparaban sama kita. Paham, Bu? Halo? Oke. Kemudian setan. Kenapa setan itu, misalnya jin itu, misalnya masuk ke tubuh kita? Karena kita kalau pakai baju itu enggak baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Paham, Bu? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau misalnya kita pakai baca itu, ketika baca minimal Bismillah aja, pakai jilbab Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah setan itu nggak nempel ke tubuh kita, nggak jadi tunggangan setan. Orang kita jadi panah beracunnya setan. Kalau kita keluar tuh kalau perempuan, gitu. Jadi bahasanya ya objeknya lah untuk menyesatkan manusia, khususnya yang laki-laki maksud saya. Paham, Bu? Jadi Nabi itu ngajarin lu, luar biasa lu Nabi lu. Masuk masjid yang tadi saya bilang, A'simni minasyaitonir rajim, ya Allah, jagalah aku dari setan. Kenapa? Karena memang masjid itu banyak setannya. Kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh setannya kabur, Bu, langsung. Tapi udah beres, langsung datang lagi, kucuk. Langsung ditiupin, ya. Bagaimana supaya sholatnya cepat-cepat, gitu kan? Bagaimana supaya sholatnya nguap, wah gimana ditiup, matanya supaya ngantuk, wah supaya ngantuk, gitu. Bisa. Karena dalam setiap atrakihi kata Nabi juga, dalam setiap kondisi, setiap jalan itu pasti mereka tuh enggak gini. Bayangin, Bu, satu orang qabilah 1000 jin. Satu orang aja, Ibu nih. Ini yang ngurusin siapa? Satu orang 1000 jin. Ngurusin kita. Ada yang ngurusin bab masalah sholat, nanti beda lagi saya yang sholat. Yang bab ngaji, siapa lagi nih jin yang ngurus ngaji. Ada yang bab misalnya yang datang ke masjid, ada itu. Sampai ibu nggak jadi ke masjid gara-gara ibu ngobrol dengan tetangga. Gitu kan. Atau mungkin ibu misalnya bab makan, nanti ada yang bab tidur, ada jinnya, Bu. Semua itu mereka ngurusin kita, Masya Allah, Bu. Ya, makanya Nabi itu banyak ada ucapan kalimat doa-doa, zikir doa itu isti'adzah, perlindungan dari hal itu. Banyak Nabi itu. Makanya alhamdulillah saya buat zikir al-mansurat akhir zaman, saya buat. Ada khusus. Ya, kan ada Hasan Al-Banna ya, Syekh Hasan Al-Banna. Kalau beliau kan umum, kalau saya khusus untuk isti'adzah, ada. Nanti kalau diundang lagi. Kalau diundang lagi. Cerita. Ya, kalau ada ini kalau diundang kan saya nanti sampaikan kalau diundang. Nanti disebarin nih zikirnya Nabi itu seperti apa dalam terkait tentang isti'adzah atau perlindungan, biar paham. Biar kita tahu Ibu ya, biar kita tahu. Setan itu akan bersama kita kalau kita tadi apa, Bu? Makannya tangan kiri atau makan minumnya tidak baca basmalah atau melakukan aktivitas nggak baca basmalah, itu apa? Membuat setan itu masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke hati kita, masuk ke ya, mohon maaf kuku kita. Ini kuku ya. Ini kalau yang panjang-panjang, setan masuk. Set. Nah, ini setan. Paham, Bu? Ya. Kalau misalnya mohon maaf, kalau kita mohon maaf bulu ketiak kita enggak di apa? Dikurut, ya. Seminggu sekali maka setan masuk ke ketiak sini. Paham, Bu? Ya. Termasuk mohon maaf,
masuk juga di bulu kemaluannya juga nggak di apa, seminggu sekali nggak diberesin, maka setan juga apa, masuk ke sana. Makanya sunnah itu kuku bersihin, bulu ketiak, bulu kemaluan itu sunnah, supaya apa, setan itu tidak masuk. Terus ini Bu, kuping, tahu kuping? Ada kotoran. Itu tuh sunnah kita tuh apa di ini. Kalau kita masuk disunahin apa? Nyebur ke kolam renang. Supaya apa? Kotorannya hilang. Supaya setan-setan nggak masuk ke sini. Kalau kenapa orang sering ada bisikan gitu ya? Indigo itu yang bisikan. Keberadaan orang indigo setannya itu ada di sini nih, di sini. Kuping sini. Ama di mana sini? Mata. Sehingga dia bisa melihat sesuatu yang enggak ini. Titik-titik jin. Nah, karena kan saya kan ngurusin yang begitu ya, pasien-pasien saja sampai orang kena gangguan jin tadi yang indigo gitu. Alhamdulillah atas izin Allah, yang indigo itu rata-rata sudah nggak bisa lihat dunia lain lagi gitu, seperti itu. Nah ini masalah bisa jadi wudunya nggak benar Bu. Kan kalau kita kan wudu ambil ya air, ya, kan kepala ya, ini ya, ini kan titik-titik jin nih, coba sini. Ambil sini Bu. Ini kotor ya. Ini. Paham Bu? Paham ya. Jadi kenapa kita wudu itu penting yang benar? Kenapa? Karena ini titik-titik jin semua. Jin-jinnya bisa. Ada anak suka mukul, jinnya di sini biasanya. Bu ya. Kalau misalnya ibu suka ngegosip, jinnya di sini semua. Orang yang suka ngegosip rata-rata dia nggak sikat giginya nggak benar biasanya. Biasanya nggak benar. Makanya sunnahnya sampai Nabi mengatakan kalau nggak memberatkan umatku itu wajib itu sikat gigi itu. Kenapa? Ini kan tempatnya malaikat. Kalau ada orang asik baca Quran, bisa jadi apa? Rajin apa? Sikat gigi. Dia berlama-lama dengan baca Quran, lama-lama berzikir, banyak berzikir, berarti apa? Dia banyak sikat gigi dan apa? Malaikat apa? Kata Nabi itu masuk ke dalam mulut dia. Kalau ibu suka makan jengkol, malaikat akan keluar. Kenapa? Karena malaikat nggak suka jengkol, suka bawang gitu ya. Ya, kenapa yang bau-bau itu pokoknya malaikat nggak mau dia. Kata Nabi itu menyakitkan kami, menyakitkan malaikat. Bau-bau itu, termasuk bau duren. Itu malaikat nggak suka. Kenapa? Karena baunya nyengat Bu. Bau yang menyengat itu, apalagi membuat iri. Duren itu kan buat iri ya, yang nggak pernah makan duren. Bukan duren. Paham Bu? Ya, makanya tidak disunahkan ibu kalau bisa sikat gigi kalau mau zikirnya kuat, kalau membaca Qur'annya rajin. Ya, kalau berkatanya baik. Ya. Tidak suka ngegosip sing rajin. Kalau ada yang suka ngegosip, itu mah tara sikat gigi biasanya. Ya. Kenapa? Setan-setan banyak di mulutnya. Paham Bu? Paham? Ini ciri-ciri kena gangguan jin banyak Bu. Terus kata Nabi, inna syaitana yuhibbuna hamra fa'iyyakum hamra. Hamra itu artinya ini Bu, merah. Setan itu suka dengan warna merah. Maka jauhilah warna merah. Bajunya, celananya, celana dalam ibu juga jangan pakai warna merah. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata setan suka dengan warna merah. Makanya kalau orang pakai baju merah kata Nabi, fa'inna suhra, itu kebanggaan. Jadi merasa sombong orang itu dengan baju merah itu. Merasa ganteng, merasa cantik, merasa hebat, banteng, merah. Pakai bawaannya galak we. Paham Bu? Paham. Ya. Paham Bu? Halo. Itu yang tahu aja. Ya, paham ya. Itu setan tuh suka gitu. Biar ibu tahu ciri-ciri orang yang kena gangguan itu. Setan juga kata Nabi itu adalah orang yang suka marah, itu setan tuh suka banget. Demen banget sama orang kayak gitu. Ya. Demen. Makanya ibu kalau marah istighfar, astagfirullah. Itu jurik masuk. Karena udah merah, dia akan keluar. Kata-katanya akan terkontrol.
tangannya mungkin akan melayang, betul kan? Mungkin sampai dibanting itu kan, istrinya kan, sampai apa? Si tenggorokannya katanya itu sampai apa? Berubah, tergeser, pakai begitu. Ya kudu hafal dunia lain, Bu. Ya, kita harus hafal dengan kenyataan sekarang tuh. Itu berarti siapakah itu? Setan. Karena setan itu ada di kalangan jin dan kalangan manusia. Dan melalui apa? Marah dia itu, sifat marah. Ya, sifat marah. Kemudian setan juga menuai kita itu dengan apa? Syahwat, keinginan, kecenderungan untuk maksiat. Bu, perselingkuhan itu banyak, Bu. Ada laki-laki selingkuh ke perempuan. Ada pil ya, apa? Will ya. Wanita idaman. Apa? Ya, dan lain. Ada pil, ada will. Ternyata subhanallah. Saya lihat kasus-kasusnya itu dipelet. Gara-gara dia naik jabatan. Suaminya dipelet sama teman kantornya. Wow. Diteliti ternyata dia apa? Ada wanita idaman yang lain. Terjadilah percecokan sampai akhirnya ada kata talak perceraian. Dan inilah prestasi yang luar biasa kata Nabi adalah tentara iblis itu adalah mampu bisa memisahkan fariqu bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istri itu apa? Bisa berpisah. Minal berpisah ranjang itu apa? Prestasi luar biasa itu. Kemasukan apa, Bu? Setan. Kalau ada yang punya talak bisa kemasukan setan. Sudah kemasukan setan. Itu syahwat juga begitu. Kalau orang-orang udah namanya udah berpikir dia nggak berpikir jernih gitu, maka dia akan termasuk kena gangguan setan. Paham, Bu? Halo, Bu. Masih hidup? Masih, alhamdulillah. Sebentar lagi ya. 1 menit lagi. Jadi itu, Bu ya. Apalagi kedengkian. Kenapa? Karena itu sifat iblis. Iblis dikeluarkan dari apa? Surga itu gara-gara apa? Dengki, iri kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan itu iri juga yang menyebabkan Habil Qabil itu bertengkar, saling membunuh. Dan ternyata kejadian kedengkian itu adalah menurut sifatnya kata Nabi adalah sifatnya al-Yahudi. Yahudi itu dengki. Dan jangan dimiliki oleh umat Islam. Dengki atau gibtoh atau disebut sesuatu misal iri itu cuma hanya di 2 tempat kata Nabi. Yaitu ada orang yang rajin baca Quran, kemudian ada rajin bersedekah. 3 itu harus diiri untuk supaya apa? Kita seperti mereka. Itu boleh. Tapi selain daripada itu, iri jabatan, iri popularitas, iri apa lagi, Bu? Harta dan sebagainya, maka sungguhnya itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa membuat kita itu apa? Bertindak apa? Di luar nalar atau luar agama kita. Itu yang harus kita jauhi. Tuh ciri-cirinya, Bu, yang orang yang terkena gangguan jin. Ahli sihir mah itu kelihatannya kalau dia tidak apa? Tidak menggunakan akal sehatnya. Itu orang kena sihir itu, cirinya. Dia itu tidak apa? Tidak bisa atau dia berkhayal yang aneh-aneh, itu kena sihir. Atau misalnya tadi dia itu apa? Lupa dalam arti dia itu sudah mulai keluar ya dari apa yang dia biasa lakukan. Itu bisa kena sihir biasanya. Saya banyak yang kayak gitu tuh, cerita kayak gitu. Yang tadi saya bilang, Bu, uangnya keluarkan semua. Wah, keluarkan, taruh di sini semua. Ibu dan tuh kucuk-kucuk datang ke sini, uangnya. Terus saya ambil uang itu, ini uang buat sedekah ya, dikeluarin semuanya. Ibu nggak ada komentar. Ibu, Ustadz, kalau uang semua tuh saya nanti nggak bisa belanja Ustadz. Nah gitu kan, nanti uang buat ini kan saya nggak bisa. Oh, kalau ibu seperti itu berarti ibu nggak kena sihir. Tapi kalau ibu langsung apa, bengong aja, nggak bergeming. Ibu langsung apa menyerahkan itu semua uang itu kepada apa? Saya, berarti ibu kena sihir. Artinya apa? Sihir itu di luar nalar. Di luar kita tidak nggak bisa apa? Berpikir dengan sehat. Karena sihir.
Banyak saya yang kena pelet itu dia tuh nggak menyadari. Ya, dia itu nggak sadar apa yang dilakukannya. Ya, kalau santet flu itu biasanya menyerang level fisik, ya, fisik. Dan itu atau mungkin dikirimnya jin-jin dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sedikit, tapi solusinya adalah ya sebenarnya gitu aja. Kalau kita baca ayat kursi, ya Bu ya. Kemudian ibu di rumahnya sering baca, masuk ke rumah baca salam, assalamualaikum. Kemudian tidak ada patung di dalamnya, tidak ada lukisan yang hidup di dalamnya, ya Bu ya. Kemudian ibu masuk ke WC itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Kemudian ibu misalnya makannya baca basmalah, ya, minumnya baca basmalah, tidurnya ibu baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ya, kemudian baca mungkin al-kafirun juga boleh, atau ibu membaca misalnya ayat-ayat yang lain gitu. Insya Allah ibu terhindar dengan mewakilkan itu sebagai perlindungan pada diri kita. Dengan ditiupkan gini ibu. Atau ibu makan korma ajwa 7, ya, itu bisa menyelesaikan sihir kepada diri kita. Atau ibu minum zaitun dengan dibacakan minimal surah apa Bu? Al-Falaq dengan An-Nas ditiupkan. Kemudian bisa ditiupkan juga ke anak kita disusap gini Bu. Ya, bisa juga ke suami kita sambil meluk. Diusap, mudah-mudahan dijaga oleh Allah engkau suamiku gitu dalam perjalanan. Jadi banyak sekali caranya untuk itu. Tinggal keyakinannya harus ditumbuhkan dulu. Harus ditumbuhkan dulu. Harus yakin bahwa Allah lah penjaga kita insyaallah. Begitu. Ada yang ditanyakan Bu? Ngomong ada waktu. Kalau tidak ada kita pulang. Ada Bu? Tidak ada? 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 Sok. Oke. 1 menit. Singkat, padat. Ya itu ciri kena gangguan jin. Udah. Ya, berlindung aja setelah itu. Ya. Oke, ada lagi Bu. Sebelah kanan saya. Mesti kena gangguan jin. Tengah-tengah Ibu. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Berarti ngerti Bu ya? Oke. Ibu sebelah kiri saya ngerti. Ya, apa yang saya sampaikan? Bu Haji ngerti? Oh, itu kena gangguan jin. Ya. Kalau ibu lupa rakaatnya itu kena gangguan jin. Maka ada doanya kan? Kalau Nabi itu kalau mau sebelum sholat itu baca Allahumma inni a'udzubika min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Minta perlindungan dari gangguan jin. Ya, dari tiupan jin gitu. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Paham ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Biar ibu ngerasanya semuanya biar terasa. Ini aja minta penuh. Ya, ya. Itu tanda ibu kena gangguan jin. Itu nama jin apa ya? Khonzab ya. Kalau nggak salah yang suka mengganggu itu, yang orang lagi sholat itu ada khusus. Ya, maka berdoalah. Ya, bagus. Ibu ingat langsung ayat kursi. Bukan kursinya Bu ya. Ayat kursinya. Ya. Oke, begitu. Ada Bu bisa paham itu udah terkena gangguan jin berarti harus langsung berlindung. Iya. Kalau bab sholat dibatalin maksudnya kalau enggak kalau misalnya kita ragu-ragu kita ragu-ragu, misal dalam kondisi ragu ini apa ini dan sebagainya, ya kita tambahin aja, nggak apa-apa. Kalau kita ragu-ragu, bukan membatalkan, bukan. Ya, ya kalau ibu ragu-ragu tambahin, ya, bisa salah, kan gitu. Tapi itulah manusia, ya, itulah manusia, ya. Kadang-kadang juga gitu kita kan sering lupa ya berapa rakaat, baca apa ini tadi gitu kan. Karena makanya pentingnya kita berlindung ketika salat dari hal-hal seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah bermanfaat ya. Kalau ada kasus-kasus berat ya saya bisa bantu. Tapi kalau kasus ringan ya sebenarnya ibu bisa sendiri. Ya, ibu bisa sendiri. Kalau kasus ringan tinggal baca tadi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Dan meyakini ya Allah keluarkan semua jin dalam tubuh saya. Jangan ya itu merinding. Sama sini juga Bu, begini tepuk sini. Sini belakang sini. Ya, itu sunnahnya begitu. Semuanya diusap oleh kita. Oke Bu ya, gampang kan? Mudah insyaallah. Kita tutup baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله سلمنا من الشيطان الرجيم من الحقد والسحر والفتنة والمصيبة في آخر الزمان وصلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz Heri Mustafa yang telah menyampaikan materi pada taklim sore ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat menambah ilmu dan menguatkan keimanan kita semuanya. Amin. Baiklah ibu-ibu, sebelum acara ditutup, kita baca hamdalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan musafahah ya ibu-ibu. Terima kasih.